Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Selamat datang di video kami. Sobat, pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan salah satu wali songo yang ada di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Sebelum lanjut, apakah sobat mengetahui siapa itu Sunan Kalijaga? Atau bahkan pernah mendengar akan namanya tetapi tidak tahu siapa beliau? Jika demikian, tidak apa-apa kok, sebab melalui uraian berikut ini pasti membuat sobat mengetahui salah satu dari wali songo ini. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terkenal dalam jajaran Wali Songo, yakni yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Oleh karena itulah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Kala itu, nama kecil beliau adalah Raden Mas Sahid. Berhubung beliau ini adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama, sebut saja ada Lokajaya, Syekh Malaya, Adipati atau Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Terkait akan asal-usul beliau, ternyata terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli. Sementara pendapat lain yang didasarkan pada babat Tanah Jawi, mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Bahkan jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbad bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Rasulullah SAW. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Selain itu, sejak kecil beliau juga telah diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terbukti, beliau selalu menjadi pemimpin atau pencetus ide ketika tengah bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun, beliau tidak pernah merasa sombong dan tetap merasa rendah hati, sehingga disukai oleh teman-temannya. Kisah Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Menurut cerita, sebelum menjadi wali songo, Raden Sahid adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Sahid berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Sahid bahwa Allah tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Sahid ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Sahid ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Sahid lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Sahid berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Sahid untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Sahid tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Sahid lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Sahid. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai, maka Raden Sahid diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga.
Berdasarkan naskah Pustaka Dara Agung, Sunan Kalijaga diketahui menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak, dan mempunyai 3 putra, Sunan Muria, Dewi Rukayah, Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Sarokah, yang merupakan putri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu, Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono, Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kiai Ageng Pakar. Sunan Hadi, kelak menggantikan Sunan Kalijaga sebagai Kepala Perdikan Kadilangu. Raden Abdurrahman, Raden Ayu Penengah, ibu dari Ki Panjawi. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menikah dengan Syarifah Zainab putri Syekh Siti Jenar dan memperoleh seorang putri bernama Nyai Ratu Mandoko, ibu dari Sultan Hadiwijaya. Strategi dakwah Sunan Kalijaga. Perlu diketahui ya sobat, bahwa pada saat itu, masyarakat Indonesia ini masih memiliki kepercayaan dinamisme, animisme, dan Buddha. Sehingga strategi utama dalam proses menyebarkan dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah berupa menggunakan pertunjukan wayang. Kala itu, pertunjukan wayang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Mengingat ajaran Islam yang hendak disampaikan kepada masyarakat memang harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka akan mudah dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Strategi dakwahnya diawali dengan mengajari masyarakat membaca kalimat syahadat terlebih dahulu dengan hati ikhlas supaya mereka dapat masuk Islam secara agama. Kemudian selama berdakwah, Sunan Kalijaga mengenalkan agama Islam kepada masyarakat melalui pertunjukan wayang. Dengan kemampuannya menjadi berlakon wayang, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Ki Dalang Bengkok di daerah Tegal. Kepopuleran Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan lakon wayang sangat menarik perhatian masyarakat banyak. Bahkan jika beliau melakukan pentas di suatu desa, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menonton pertunjukan beliau. Beliau juga tidak pernah menarik bayaran di pertunjukan wayangnya. Nah, sebagai ganti bayarannya, beliau meminta kepada seluruh masyarakat yang datang menonton untuk bersyahadat dan mengucapkan sumpah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sekaligus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Karya-karya Sunan Kalijaga selama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Kalijaga selalu menggunakan kesenian budaya Jawa dan meninggalkan banyak karya. Bahkan di tempat-tempat tertentu, ajarannya tersebut masih dipelajari dan digunakan hingga zaman sekarang ini. Nah, berikut adalah beberapa karya dari Sunan Kalijaga yang sudah tak asing lagi di mata masyarakat Nusantara, yakni, seni wayang, seni gamelan, seni ukir, tembang lagu, dan adat-adat Jawa lainnya. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka, sekitar 17 Oktober tahun 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang, ramai diziarahi orang dari seluruh Indonesia. Hail Sunan Kalijaga diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat di Kadilangu, Demak. Jadi, itulah tadi sobat cerita singkat tentang sejarah Sunan Kalijaga. Kurang lebih hanya itu yang dapat kami sampaikan, jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.